Baik kawan-kawan sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat lo yang masih setia dengerin gue ngomong. Eh ya, pokoknya makasih banyak. Gue gak nyangka sih sebenarnya ini akan terus berlanjut dan ternyata ngomong seperti ini ada feedback yang teman-teman kasih ya, dan ini tuh semacam reward yang gak ternilai harganya gitu loh. Sebenarnya gue iseng aja ngomong kayak gini, bukan bermaksud untuk apa-apa ya, karena gue seneng aja bercerita gitu. Baik, kali ini gue mau ngomongin tentang buku. Lagi-lagi gue mau ngomongin tentang buku. Jadi dalam satu sesi seminar ya, gue pernah ditanya tentang buku apa yang mengubah hidup lo gitu. Buku apa sih yang ketika lu baca buku tersebut, buku itu benar-benar mengubah sudut pandang lu, benar-benar mengubah cara berpikir, mengubah cara kita bersikap gitu. Bahkan mungkin ada juga orang-orang yang berubah hidupnya setelah membaca buku. Nah, ketika ditanya seperti itu, peserta seminarnya banyak mengeluarkan argumen-argumen atau jawaban-jawaban yang ada yang cukup powerful gitu ya, cukup bagus, tapi ada juga yang jawaban-jawaban yang lucu gitu ya. Kayak misalkan ketika ditanya buku apa yang mengubah hidup lo, ada salah satu peserta seminar menjawab, buku yang paling mengubah hidupnya adalah buku yang berjudul Ini Ibu Budi, Ini Budi. Ada yang pernah baca buku itu waktu SD, waktu sekolah? Buku itu emang sangat fenomenal. Ini Budi, ini Ami. Mungkin kita saat ini nggak bisa baca, nggak bisa tulis tanpa panduan atau tanpa pernah kita melewati masa-masa membaca buku tersebut. Ada orang yang termotivasi membaca, dan kita kan sekarang tuh sulit sekali kan gitu ya untuk memotivasi diri ini supaya senang membaca. Nah, dulu ya inget-inget lah, kita dulu inget nggak tuh sama buku itu? Kalau lu masih ingat buku Ini Budi, mungkin lu termasuk kategori orang yang senang membaca dan bacaan yang lu baca itu membekas di ingatan lu. Tapi kalau gue ditanya buku apa yang paling mengubah hidup lu, buku yang cukup serius gue baca, bahkan waktu itu gue nggak punya duit buat beli buku dan gue bela-belain nabung untuk beli buku itu. Kenapa? Karena mentor gue, kakak kelas gue, nyaranin untuk membeli 2 buah buku yang disarankan, dan itu bukunya cukup bagus. 2 buah buku itu apa aja? Yang pertama, buku karangan David Schwartz, judulnya The Magic of Thinking Big, Berpikir dan Berjiwa Besar. Yang kedua adalah buku karya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, Bagaimana Mencari Kawan dan Mempengaruhi Orang Lain. 2 buku itu gue beli dengan cara nabung waktu itu kurang lebih sekitar 1 semester ya, 6 bulan. Gue nabung, kan waktu itu gue masih SMA. Waktu SMA itu gue sangat senang sekali dengan dunia motivasi. Sebenarnya dari SMP gue udah sangat senang sekali dengan dunia motivasi. Dan di SMA itu gue ikut MLM, teman-teman sekalian. Gue ikut multi level marketing, dan di sana gue mendapatkan manfaat cukup banyak ya, bahkan banyak banget gitu manfaatnya. Dari mulai pengembangan diri, belajar bicara depan orang, belajar presentasi, di mana materi-materi seperti itu tidak kita dapatkan waktu kita sekolah di masa-masa SMA. Ya kan, kita waktu SMA belajarnya tentang geografi, sosiologi, yang kayak gitu-gitu. Kita nggak pernah punya kemampuan untuk meningkatkan soft skills maksud gue, dalam bidang yang lain gitu ya. Terutama di bidang public speaking dan negotiation skill gitu loh. Itu tuh merupakan skill yang cukup sulit dipelajari. Kenapa? Karena kita harus praktek. Tanpa praktek, ilmu-ilmu tentang public speaking dan negotiation skill itu bullshit. Itu omong kosong. Nah, gue mendapatkan itu. Nah, dari
dari kakak kelas gue itu, gue diajarin tentang dua hal itu. Dan gue disuruh beli buku nih, disuruh baca buku sih sebenarnya, bukan harus beli. Cuma gue orangnya tuh nggak suka minjem, nggak seneng kalau misalkan ada apa-apa tuh gue minjem, karena gue tuh orangnya nggak suka diburu-buru gitu loh, nggak suka. Gue belum selesai baca, tiba-tiba yang punya buku minta dibalikin, gue tuh nggak suka. Akhirnya gue milih, gue beranggapan waktu itu ya udahlah nggak apa-apa, ini investasi, karena mungkin buku itu akan ada manfaatnya. Dan ternyata benar kawan-kawan sekalian, buku itu cukup banyak mengubah pandangan hidup gue gitu ya. Terutama di buku How to Influence and Influence People. Di buku itu tuh diajarin bagaimana kita mencari kawan dan mempengaruhi orang lain. Nantilah kita bahas sedikit tentang buku itu. Kalau sekarang waktunya nggak cukup. Ya intinya di buku itu bagaimana kita memulai lebih dulu. Karena gue termasuk orang yang introvert. Gue tuh orang yang kalau nggak ditanya, nggak nanya duluan. Gue tuh orang yang kalau nggak disapa, nggak nyapa duluan. Ya intinya ya gitulah, terkesan kayak orang sombong. Tapi sebenarnya bukan nggak mau, tapi berat sekali untuk melakukan itu. Kenapa ya? Karena jiwanya mungkin introvert itu lebih ke, gue pernah diskusi juga sama temen gue, kayaknya gue tuh ansos gitu loh, antisosial. Ya memang gue menggunakan media sosial, tapi bukan berarti gue nyaman menggunakan itu gitu. Ini kan cuma media buat gue pengen sharing, gue pengen terus berkembang, pengen melatih kemampuan gue bicara dan lain-lain dan lain-lain. Nah kemudian buku yang kedua itu The Magic of Thinking Big. Ada satu konsep yang sampai sekarang itu melekat dalam diri gue gitu ya. Dalam The Magic of Thinking Big itu diceritakan bahwa manusia itu punya dua tuan, yang mana dua tuan itu terserah, kita punya kebebasan, punya pilihan untuk ngasih makan tuan yang mana. Yaitu dua tuan itu, yaitu tuan pikiran negatif dan tuan pikiran positif. Sebetulnya tuan pikiran negatif itu, kalau kita terus-terusan beri makan, dia akan gemuk dan dia akan semakin berkuasa atas diri kita. Dan ini akan sebaliknya, ketika tuan pikiran negatif ini kita terus-terusan beri makan, artinya tuan pikiran positif akan kelaparan dan dia akan lemah hingga akhirnya kehilangan kekuatan untuk memberikan memberikan imunitas kepada pikiran kita, bahwa kita itu sudah kehilangan pikiran negatif gitu. Tiba-tiba kita udah kehilangan pikiran positif karena kita terlalu sering memberi makan si tuan pikiran negatif. Nah, sementara kalau kita terus-terusan memberi makan pikiran negatif, pikiran positif maksud saya, kalau kita terus-terusan memberi makan pikiran positif, maka si tuan pikiran negatif itu akan secara otomatis dia akan kehilangan kekuatan atau bahkan mungkin hilang dalam pikiran kita. Nah, jadi konsep ini sangat panjang, nggak bisa gue jelasin dalam podcast ini, karena durasinya gue sengaja ini nggak mau lebih dari 15 menit. Jadi, konsep ini sebetulnya sangat sederhana, bahwa kalau kita sering melakukan berpikiran yang positif, maka dengan sendirinya sebetulnya pikiran-pikiran negatif itu akan hilang dalam diri kita. Sementara kalau kita terlalu sering berpikiran yang negatif, maka dengan sendirinya pula pikiran-pikiran positif itu akan hilang dalam diri kita. Artinya apa? Artinya kita itu diajarin, The Magic of Thinking Big ini mau ngajarin kepada kita bahwa apapun kejadiannya, respon kita harus tetap positif. Karena sebetulnya yang terpenting dalam kehidupan itu bukan kejadiannya. Misal nih, kita hujan. Begitu turun hujan, respon kita negatif. Ya, hujan. Basah dong. Ya, hujan. Gak bisa jalan-jalan dong. Gak jadi dong kita main ke sini. Dan lain-lain, dan lain-lain. Itu, pikiran negatif seperti itu akan memberikan respon kepada diri kita. Dan diri kita akan stimulus respon. Akan memberikan stimulus balik gitu loh. Memberikan feedback dari kita itu bahwa, ya, lu udah berpikir negatif tentang hujan, ya udah, lu akan dapat kejadian-kejadian yang negatif juga yang berkaitan dengan hujan. Tapi berbeda ketika kita memikirkan sesuatu yang positif terhadap hujan itu. Alhamdulillah hujan, berkah. Dimana ketika kita turun hujan itu,
Setiap orang yang berdoa ketika turun hujan, maka Allah akan mengabulkan doanya. Kita berdoa ketika hujan, ya. Tiba-tiba ketika respon kita positif terhadap hujan, hati kita menjadi lebih tenang, dunia di sekitar kita menjadi lebih adem, tentram gitu ya. Dan kehidupan kita ketika sudah memikirkan sesuatu yang positif itu, maka kejadian-kejadian berikutnya pun akan menjadi positif. Coba aja praktekkan mulai dari sekarang. Itu aja dari gua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.